Baik, sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera. Kami sampaikan kepada kita sekalian sudah bergabung. Kita berada dalam Zoom meeting menuju Festival Sastra Umbulan Duparangi tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur pada bulan Mei mendatang. Dan agenda kita hari ini adalah pengumuman hasil seleksi lomba cipta baca puisi dan juga lomba musikalisasi puisi yang melibatkan SMA SMK sedaratan Sumba, ada 4 kabupaten. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ambrosius Kodok Esos MM bersama jajaran. Yang sama kami hormati, Bapak Kepala Bidang Kebudayaan bersama jajaran. Ini bidang yang membawahi kegiatan ini. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Pustaka Pensi Indonesia, Yaspensi, Kakak Rian bersama jajaran yang juga menjadi mitra atau partner dari Dinas Pendidikan dalam festival ini. Yang kami hormati para Korwas SMA SMK Sedaratan Sumba, para Ketua MKKS SMA SMK Sedaratan Sumba bersama jajaran, para Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Sedaratan Sumba yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Kita akan segera memulai agenda kita hari ini. Seperti yang kami informasikan bahwa akan ada pengumuman hasil seleksi. Namun sebelumnya kita diminta untuk mendengarkan arahan umum dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian akan dilanjutkan dengan arahan teknis dari bidang kebudayaan yang akan diwakili oleh Ibu Paulina mewakili Bapak Kabid. Karena informasinya Bapak Kabid sementara bertugas di luar daerah. Kemudian nanti akan disusul dengan pengumuman hasil lomba oleh Ketua Tim Juri yang sudah hadir juga pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon kerjasama untuk tidak mengaktifkan audio kecuali pada saat mendapat kesempatan untuk berbicara. Baik, langsung saja kesempatan pertama kita sapa yang terhormat sekali lagi Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ambrosius Kodo Esos MM, untuk menyampaikan arahan umum terkait Festival Sastra Umbulan Duparangi tahun 2024, kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Yayasan Pustaka Pensi Indonesia, didukung penuh oleh SMA SMK Sedaratan Sumba. Ya. Bapak Kadis, kesempatan sepenuhnya diberikan. Selamat pagi, suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Bapak Kadis. Bisa, Bisa Bapak. Bapak, bisa. Bisa, Baik, Bapak. terima kasih banyak. Salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Salam budaya, salam kebajikan. Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Koordinator Pengawas Kabupaten Sumba Timur, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu pimpinan yayasan, teman-teman aktivis kebudayaan, Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati dan saya kasihi. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada kita semua yang terlibat di dalam sebuah kegiatan besar ini sebagai kegiatan yang kita tujukan untuk memberi penghargaan terhadap seorang maestro sastra asal NTT teristimewa dari Pulau Sumba, dan festival ini menurut saya sangat penting. Oleh karena itu, partisipasi kita tentu menjadi ukuran apakah kita memang memberi perhatian terhadap kegiatan
yang menurut saya sangat penting ini. Umbu Landu Paranggi adalah penyair kelahiran Kananggar, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 10 Agustus 1943. Dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan sastra di Indonesia dengan julukan Presiden Malioboro. Nah, untuk di luar NTT saja beliau sudah dijuluki dengan julukan yang menurut saya sungguh luar biasa. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa beliau mempunyai murid-murid yang sekarang berkiprah di pentas seni nasional dengan nama yang sangat tersohor. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan kegiatan ini dengan baik agar bisa berlangsung sesuai yang kita rencanakan. Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah untuk memastikan bahwa kita semua mengenal sosok ini, sosok Umbu Landu Paranggi ini, yang secara nasional di luar NTT justru beliau sangat dikenal. Kemudian untuk supaya kegiatan ini bisa sesuai dengan nama besar almarhum, maka kita perlu mempersiapkan ini dengan baik. Saya memberikan perhatian khusus untuk kegiatan ini, dan Ibu Koordinator Pengawas di Sumba Timur tolong mengkoordinasi ini dengan baik dengan teman-teman aktivis kebudayaan agar bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk menghasilkan kegiatan yang baik. Saya mengingat pesan saya pada saat kita bertemu di tempat ini, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kampung almarhum itu bisa dilakukan dengan baik dengan satu semangat kolaborasi. Apa yang bisa kita bawa ke kampung beliau pada saat malam misalnya ada kegiatan seni, siangnya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat di mana beliau berada, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu di samping mendorong supaya orang mengenal almarhum, tetapi juga warga masyarakat di sekitar kampung beliau juga mendapatkan manfaat ketika sumber daya ini kita dorong ke kampung kelahiran beliau. Nah, saya ingin juga mengingatkan bahwa lakukan juga koordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah setempat agar kegiatan ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan internal di sekolah-sekolah itu pun juga bisa dikoordinasikan dengan baik dengan pemerintah kabupaten setempat. Saya ingin mengingatkan bahwa ruang atau batas sekolah sebagai instansi pemerintah provinsi itu hanya terbatas pada pagar sekolah, sampai pada pagar sekolah. Di luar pagar sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, siswa-siswi adalah warganya Bupati. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat. Apabila ada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, kabupaten setempat, sekolah-sekolah, jika memiliki kesempatan, ada peluang untuk berpartisipasi, ikutlah berpartisipasi. Kemudian yang berikut, saya berharap dengan semangat yang sama ini, kita bisa melaksanakan kegiatan festival yang sedang kita persiapkan ini. Saya menaruh harapan pada Ibu Korwas, pada Kepala Bidang Kebudayaan, kemudian teman-teman aktivis. Mari kita bersinergi untuk melakukan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bagi anak didik kita, sehingga semua sebagai bagian daripada upaya untuk membangun NTT yang maju dan sejahtera. Siap. Yang berikut, saya ingin juga untuk semua sekolah-sekolah negeri yang ada di daratan Sumba, sepanjang kalau tidak ada kendala yang luar biasa,
ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Siap, Bapak. Ibu Korwas tolong dicek baik-baik koordinasi dengan korwas-korwas yang ada di kabupaten tetangga, mengingatkan sekolah-sekolah untuk supaya berpartisipasi. Saya akan melihat sekolah-sekolah yang berpartisipasi, dan kalau tidak berpartisipasi harus dengan alasan yang masuk akal. Siap, Bapak. Itu pesan saya. Selamat bekerja untuk teman-teman panitia. Setelah ini saya pamit karena saya harus membuka kegiatan untuk MKKS SMA MA di Kota Kupang. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Selamat bekerja. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Bapak Kadis. Terima kasih, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izin Bapak, sebelum Bapak meninggalkan kami, kita foto bersama. Saya mohon kesediaan untuk Bapak Ibu yang tidak berhalangan bisa menyalakan kamera. Kita akan foto bersama 3 sesi. Ini karena ada 3 layar di laptop saya. Baik, kita mulai di layar pertama. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Bentar, saya Oke, selanjutnya sesi kedua. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Dan sesi terakhir 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, dan informasinya Bapak Kadis akan izin Pak Robi, kegiatan. Izin Pak Robi, saya sampaikan sedikit. Izin Pak Robi, kebetulan saya lagi sementara dengan Bapak Sekda, boleh supaya Bapak Kadis dengar sedikit? Oh ya, boleh, silakan. Bapak Kadis. Baik, Bapak Kadis yang kami hormati, dan Pak Robi dari Apensi dan Dinas Bidang Kebudayaan yang kami hormati, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom yang saya hormati. Salam. Saya singkat saja, saya menyampaikan bahwa kami sudah melakukan kerapatan bersama dengan semua Kepsek di Sumba Timur, dan siap untuk melaksanakan Festival Umbu Landu Parangi di 2 tempat, baik di Padunai maupun di kota. Dan juga kami tadi malam sudah bertemu dengan Bapak Sekda dan Asisten 1, dan pemerintah setempat siap untuk membantu dan membersamai kami dalam melaksanakan kegiatan Festival Umbu Landu Parangi ini. Jadi tadi malam semua tokoh-tokoh masyarakat Paberiwai yang berhubungan dekat dengan almarhum dan pemerintah setempat selalu siap dan akan berkolaborasi dengan kami, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis yang kemarin waktu kita rapat bersama, mereka akan siap untuk mengambil tindakan dan bersama-sama dengan kami panitia lokal yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Mohon maaf Bapak Kadis, kami lagi sementara panen hasil lokakarya 7 untuk guru penggerak angkatan 9. Jadi sementara sekarang juga dengan Bapak Sekda dengan Bapak Asisten 1. Jadi mohon maaf Bapak Robi, saya akan tarik dulu sebentar, saya tidak akan banyak berbicara, tetapi intinya kami sudah siap semua untuk sebagai tuan rumah dan segala perencanaan ke depan. Terima kasih, salam. Baik Ibu Korwas, terima kasih banyak untuk koordinasi yang baik. Titip salam untuk Pak Bupati, Pak Sekda, dan Bapak Asisten 1. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya, siap Bapak. Siap Bapak. Baik ya. Oke, terima kasih untuk update Pak Robi, saya izin Pak Robi. Baik. Ya, salam hormat Bapak Kadis melanjutkan kegiatan. Kami akan melanjutkan agenda hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk update dari Sumba Timur. Selanjutnya kita akan mendengarkan 1-2 informasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan TOR yang sudah disusun dan sudah disepakati juga di dinas untuk diketahui oleh kita sekalian, terutama yang akan terlibat secara langsung dalam beberapa agenda yang ada dalam festival itu. Kesempatan selanjutnya kita dengarkan dari bidang kebudayaan yang akan diwakili oleh Ibu Paulina Samosir. Mama Paulina, kesempatan diberikan. Kita jalan-jalan. Baik, selamat pagi, salam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Zoom kali ini untuk kegiatan selanjutnya, yang mana hari ini kita akan
mendengarkan hasil, siapa yang mengikuti masuk ke babak final, dan teknis-teknisnya bagaimana untuk hari 1, 2, 3, 4 untuk kita sama-sama mensukseskan kegiatan Festival Sastra ini. Jadi kami berharap bila nama-nama yang sudah nanti dibacakan, mohon dipersiapkan untuk kegiatan kita selanjutnya di tanggal 12 ya, 12 sampai 17. Tapi pelaksanaan lombanya mulai 12 sampai 16 di 2 tempat, di sekolah Beriwai dan di kota. Seperti itu. Mungkin itu Pak Robi. Nanti teknisnya mungkin bisa Pak Robi bacakan. Terima kasih. Baik, Mama. Ya. Izin, berarti kita langsung ke susunan Ya, acara. kita langsung ke teknisnya saja. Teknis, baik. Ya. Ya, baik. Saya akan tampilkan rundown kita. Apakah sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu? Bapak Ibu belajar praktik, silakan Bisa. Sudah, Ya, lanjut baik. Kakak. Ya, baik. Yang pertama, jadwal kegiatan kita sesuai dengan juknis ataupun panduan yang ada di dinas itu 12 sampai 17. Tapi itu sudah terhitung 12 kedatangan, kemudian 17-nya itu kepulangan. Jadi saya akan mulai dari yang 13 ya, tanggal 13 itu adalah hari pertama atau efektifnya hari pertama untuk festival kita. Nah, itu registrasi dan peserta, registrasi peserta dan juga persiapan pembukaan itu sampai dengan siang. Nah, ini mengandaikan kalau ada pagi baru berangkat, berarti kita ambilnya di siang. Kemudian kita jadwalkan tepat pukul 2, pukul 14 atau jam 2 sampai dengan jam 3 itu alokasi sekitar 1 jam itu adalah penyambutan rombongan. Ini nanti sebentar sesudah ini saya harap saya minta Mama Paulina untuk melengkapi. Jadi kita masih dalam skenario atau komunikasi. Kalau jadi penjabat gubernur hadir, berarti penyambutan penjabat gubernur. Atau diwakili oleh sekda, tetapi yang pasti dari dinas akan hadir. Lalu Pak Bupati juga kalau tidak ada halangan akan hadir, atau Pak Sekda atau perwakilan dari Sumba Timur. Jadi penyambutan ini mungkin 2 ya, tuan rumah Kak Abner dan teman-teman di Pak Beriwai, kita menyambut pejabat dari Pemprov dan juga dari pemerintah kabupaten. Ya. Dan juga dalam pikiran saya ini sekalian penyambutan peserta secara seremonial. Dan ini sudah konfirmasi yang akan tampil atau acara penyambutan ini akan dihandle sepenuhnya oleh tuan rumah. Atraksi budaya dan lain-lain oleh SMA 1 Kananggar, SMA 1 Pak Beriwai sebagai tuan rumah. Jadi terima kasih. Kemudian semoga tidak ada halangan, kita jadwalkan tepat jam 3 itu sapaan awal dari pembawa acara atau MC sebagai awal dari acara kita. Jadi mungkin bisa saja sesudah penyambutan itu ada transit, mungkin istirahat sedikit, apakah di kantor camat, kantor desa, atau ruang kepala sekolah dan lain-lain. Tetapi jam 3 itu kita mulai. Lalu seperti biasa acara-acara resmi itu Indonesia Raya, kemudian doa. Ini sudah kita konfirmasi juga, nanti panitia lokal yang akan menentukan itu. Mungkin salah satu Mama Pendeta atau Bapak Pendeta di sekitaran Kananggar situ. Kemudian laporan panitia dan ada sambutan. Nah, ini tentatif. Kalau Pak Penjabat Gubernur hadir, maka nanti beliau yang akan membuka. Nah, itu artinya sambutan Pak Bupati, sambutan Bapak Kadis mungkin di awal. Tetapi kalau PJ berhalangan, nanti Pak Sekda yang buka. Pak Sekda berhalangan,
itu berarti nanti Bapak Bupati yang akan membuka. Ini tentatif. Ya. Lalu kemarin Mama Paulina diskusi terakhir saya dengan Pak Abner, Kepala SMA tuan rumah, itu mereka minta kalau sempat nanti kita sisip juga sambutan yang mewakili pihak keluarga. Dan saya pikir itu juga baik, nanti kita akan sisip sebelum sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh salah satu Itu bisa pejabat. Kakak. Ya. Lanjut. Ya. Baik. Saya lanjut, sesudah pembukaan itu ada slot untuk kita tarik napas sedikit, kudapan atau snack. Dan itu tidak kosong, nanti akan ada penampilan dari sanggar ataupun sekolah yang nanti kita akan komunikasi lebih lanjut. Karena ini saya informasikan kegiatan kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini didukung juga oleh kementerian melalui BPK, Balai Pelestari Kebudayaan, dan mereka akan menghandle yang sanggar-sanggar yang akan tampil itu. Jadi ini kesempatan pertama akan tampil di jam 4 itu. Nanti kita komunikasi dengan Ibu Korwas, MKKS, dan teman-teman panitia lokal, sanggar mana atau sekolah mana yang akan mengisi acara pada slot yang pertama itu. Kemudian saya berharap sesudah pembukaan itu para pejabat belum langsung pulang, kita akan sisip dengan talk show yang melibatkan juga pejabat dan juga pihak keluarga. Dan jika tidak ada halangan, akan ada perwakilan dari murid Umbu Landu Paranggi, baik yang ada di Jogja, Bali maupun yang ada di Kupang. Dan itu kita akan gelar wicara kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam untuk mengenal sosok Umbu dan juga karya-karyanya. Dan ini sudah kita konfirmasi juga dari pihak keluarga, nanti kita akan pastikan siapa yang akan mewakili. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum istirahat dan makan malam, itu ada pengambilan nomor urut peserta lomba. Nah, jadi sebentar tolong disimak secara baik siapa-siapa yang akan lolos ke babak final, karena pengambilan nomor urut untuk babak final itu akan dilakukan pukul 18 itu. Ya. Kemudian kita akan istirahat, lalu malamnya kita bagaimanapun kita sisip satu sesi lomba. Kalau dalam hitungan kami itu 5 sampai 6 peserta. Baik musikalisasi puisi secara tim maupun baca puisi secara individu, tetapi mewakili sekolah. Itu gambaran hari pertama, Bapak Ibu. Kemudian kita jadwalkan istirahat tidak terlalu larut, cukup jam 9 kalau sesuai itu. Saya langsung lanjut ke hari kedua, Selasa 14 Mei, akan pagi dan persiapan kita alokasikan sampai jam 9. Tepat jam 9 kita akan lanjutkan lomba sesi kedua, juga dengan hitungan yang sama, 5 sampai 6 peserta. Lalu ini slot kedua untuk penampilan sanggar. Nah, ini kenapa saya taruh sanggar atau sekolah, ini untuk menjaga kemungkinan kalau tidak ada sanggar atau pada kesempatan itu tidak ada sanggar yang hadir, maka digantikan oleh sekolah. Ya. Di sekolah juga saya pikir sanggar sekolah lah begitu ya. Ada kelompok-kelompok khusus, kelompok minat, apakah menari, bernyanyi, dan lain-lain. Tapi ini slot kedua. Nanti kita akan lihat atau tentukan siapa yang akan tampil di situ. Dan sekali lagi ini di luar lomba ya, yang selingan itu di luar lomba. Kemudian sebelum makan siang itu kloter, sorry ini belum edit, sesi 3 ya. Kemarin kita sudah edit ya, jadi bukan kloter. Sesi 3 itu sebelum makan siang. Kemudian makan siang. Sesudah makan siang kita ke sesi 4. Kita bisa tahu. Lalu sesudah sesi 4 ada kudapan dan juga selingan. Jadi ini selingan, sekali lagi ada sanggar yang slotnya sini. Ini slot ketiga. Jadi sudah ada 3, Mama Korwas. Nanti dipikirkan siapa yang akan tampil mengisi acara di slot ketiga ini. Sudah 3, 1, 2, 3. Kemudian sorenya Bapak Ibu sesudah snack itu ada lanjutan sesi kelima. Dan sesudah rekap tadi malam Mama Paulina, saya bisa pastikan di sesi kelima ini berakhir ini untuk lombanya. Karena awalnya sampai sesi 6, tapi sesudah lihat formasi ulang di rekap terakhir kita,
kemungkinan besar semua lomba akan berakhir di sesi kelima. Kemudian istirahat makan malam, dan di sini kalau di sini sesi ke-6, tetapi kalau di sesi kelima itu sudah selesai, maka malam itu sudah acara bebas atau pentas yang lainnya. Artinya tidak ada lomba lagi di malamnya. Ya. Oke, saya lanjut sekalian. Nanti sebentar baru saya kembalikan ke Mama Paulina atau juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian sesuai rancangan kita, dan juga ini saya informasikan ini sudah menjadi kesepakatan baik dari panitia secara internal maupun sudah disepakati juga oleh pimpinan, dalam hal ini Bapak Kadis, bahwa hari pertama dan kedua itu di Kananggar seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara hari ketiga dan keempat itu di ibu kota, dalam hal ini di Waingapu. Karena itu skenario-nya saya lanjutkan di sini. Hari ketiga itu pagi kita masih di Kananggar, makan pagi dan seterusnya, dan persiapan perjalanan kita Kananggar Waingapu. Saya pukul rata saja di sini, terlepas dari berapa jam, tetapi saya mengandaikan saja bahwa pagi sampai siang itu full untuk perjalanan. Mungkin kalau yang sudah tiba dulu istirahat, itu ke Waingapu. Jadi praktis kegiatan di Waingapu hari ketiga itu akan dimulai siang menuju sore itu. Siangnya mungkin makan siang dan seterusnya, persiapan, lalu akan dimulai dengan pentas atau pawai seni budaya dan seterusnya. Ini nanti kita tekniskan lagi karena saya belum tahu persis. Nanti sebentar mungkin kita dapat gambaran dari Mama Korwas dan juga MKKS Sumba Timur ya untuk acara di Waingapu. Karena saya informasikan sekali lagi bahwa di Waingapu itu tidak ada lagi mata lomba. Ya. Di Waingapu hanya pentas budaya dan juga pengumuman hasil lombanya. Sementara keseluruhan lomba itu diadakan di Kananggar, seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, di sini juga saya tulis sanggar atau sekolah, nanti ditentukan saja. Usul saya, Mama Korwas dan juga MKKS, kalau bisa di Waingapu itu yang tampil jangan hanya teman-teman Sumba Timur, tetapi juga dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan juga Sumba Tengah yang untuk mengisi acara itu. Kemudian sorenya itu istirahat, makan malam, dan persiapan ke malamnya itu. Malam itu saya agendakan di sini adalah pemutaran video atau film dokumenter tentang Umbul Landu Paranggi. Tetapi karena filmnya itu mungkin paling lambat 1 jam, jadi bisa ada slot juga untuk pentas seni budaya di malam itu, Mama Korwas, sebelum istirahat malam. Kemudian hari terakhir makan pagi, lalu ada juga slot untuk selingan atau pentas terakhir sebelum penutupan. Lalu seperti biasa ada laporan panitia dan juga sebagai puncak akan ada pengumuman juara lomba baik kategori baca puisi ataupun musikalisasi puisi sebelum ditutup secara resmi oleh pejabat yang berwenang, apakah Bapak Kadis atau Bapak Kabid atau salah satu pejabat di Sumba Timur. Nanti kita akan melihat itu. Lalu penyerahan hadiah, foto bersama, dan acara bebas itu siangnya. Jadi hari terakhir kita sampai siang itu. Kemudian Jumat itu sudah tidak termasuk di kegiatan formal, itu kepulangan tim, terutama kami yang di luar Sumba Timur ya. Bapak Ibu yang di Waikabubak bisa pulang, yang di Kupang juga bisa pulang. Nah, sebelum saya kembalikan ke Ibu Paulina dan juga Ibu Korwas dan Pak Lodo bersama teman-teman MKKS Sumba Timur, terakhir dari saya terkait kegiatan di Sumba Timur ini, sesuai arahan Bapak Kadis, itu sedapat mungkin ada juga kegiatan lain selain pentas budaya. Jadi misalnya ada pengobatan gratis dan lain-lain. Nah, saya membayangkan satu agenda, nanti boleh didiskusikan. Saya lempar saja ini Mama Paulina dan Mama Korwas. Jika memungkinkan, maka di hari terakhir pagi sebelum penutupan itu kita siarah bersama sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan.
yang ada di Waingapu. Nah, itu pendasaran saya adalah kegiatan ini dalam rangka Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kita menghormati para pahlawan yang mendahului kita, sekaligus bagian dari apa yang akan kita capai dalam festival ini, yaitu pembentukan karakter dan juga nilai-nilai yang kita tanamkan ke peserta didik. Jadi itu usulan singkat dari saya untuk dipertimbangkan bersama, kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, maka sesuai dengan yang agenda yang ada. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum ke Mama Korwas, mungkin saya kembalikan sedikit ke Ibu Paulina. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak Robi atas pemaparan juknisnya hari demi hari. Cuman ini mungkin semua punya saran sama. Kalau bisa Kakak, dia punya pengambilan nomor, mungkin kita ambil nomornya di paginya, supaya teman-teman itu dia bisa siap. Apakah dia penampil di hari pertama atau di hari kedua, jangan di sorenya. Saran saja itu. Bagaimana mungkin nanti pasti Bapak Ibu guru mungkin punya saran juga sama. Jadi untuk baiknya kita majukan saja ya Kakak. Dia punya Ya. Baik, izin. penarikan urutan. Ya, saya langsung izin tanggapi. Kalau begitu berarti pagi semua sudah harus di Kananggar. Karena Ya. di rancangan itu atau siang lah Mama ya, karena sebelum mulai acara. Sebelum mulai, betul ya. Saya sepakat kalau Jadi, itu. Ya. Kalaupun kita ambil di pagi, kan dari hari tanggal 12 itu sudah kedatangan. Jadi kalau bisa teman-teman yang dari jauh mungkin bisa diwakilkan untuk pengambilannya kita di pagi. Jadi mereka bisa mempercepat, mungkin siapa yang jauh dia bisa mempercepat, dia bisa mengatur dia punya langkahnya. Begitu. Baik, ya. Baik, Ya. silakan Mama. Ada poin lain selain ke Ibu Korwas? Ada poin yang lain Mama Paulina? Kalau saya sementara sudah pas itu. Ya. Cukup. Baik, oke. Terima kasih. Kalau begitu kesempatan selanjutnya kita ke panitia lokal tuan rumah. Sebelum ke Pak Lodu dan MKKS, mungkin Ibu Korwas sekali lagi kesempatan, mungkin ada informasi lain selain yang tadi sudah Mama sampaikan. Silakan. Oke. Baik Pak Robi, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jujur saja saya lagi sebentar dengan lokakarya panen hasil. Jadi saya keluar masuk. Jadi intinya begini, apa yang menjadi rancangan kita sudah disampaikan di Bapak Sekda dengan A1 itu, dan sebelumnya itu juga memang kami sudah komunikasi lewat WA dengan Bapak Bupati. Dan mereka siap untuk berkolaborasi untuk kegiatan ini, baik yang di Paberiwai maupun di kota. Terus terkait dengan usul saran Bapak Kadis untuk adanya pengobatan gratis dengan pasar murah, mereka juga siap. Bahkan juga mereka juga tadi malam itu Bapak A1 menyampaikan kepada kami untuk menyiapkan transportasi ke sana. Intinya semua apa yang menjadi TOR kita sudah saya sampaikan ke Bapak Sekda, dan Bapak Sekda sudah maju di FB ya dari protokol Sumba Timur kegiatan-kegiatan kita ini. Juga hari ini sebentar lagi kami juga setelah selesai kegiatan sini juga ada komunikasi dengan bidang kebudayaan di sini, Om Yudi Rombaku dengan dia punya pimpinan untuk persiapan acara yang di kota begitu. Jadi kami sudah siap semua untuk Sumba Timur. Nanti ke depan tinggal kami saling konfirmasi saja sambil menunggu Bapak Ibu mereka dari Kupang untuk turun tanggal 12 begitu. Jadi kami sudah siap, apa yang menjadi rancangan dari Kupang kami sudah siap begitu. Mohon maaf sekali karena saya sementara di dalam ini kegiatan, jadi ada kadang-kadang saya harus keluar masuk dan saya harus tampilkan gambar ini artinya supaya teman-teman bisa ikuti bahwa saya sementara di sini begitu. Tapi yang jelas semua Pak Robi sudah fix ya Pak Robi ya. Saya sudah komunikasi semua dengan petinggi di Sumba Timur. Sudah aman begitu. Bahkan tadi kami diberikan 2 buku dari adinya Bapak almarhum, ada 2 buku, itu buku karyanya almarhum. Namun ini Bapak Robi saya mau usul, bagaimana buku itu kita serahkan nanti pada saat hari H di Paberiwai, biar dari keluarga serahkan langsung di pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi 1 dan pemerintah setempat. Iya, bisa. Sepakat. Bukunya cukup besar
buku ini mengisi semua puisi-puisi almarhum begitu. Kalau ini disetujui, karena memang Baik. tadi dikasih saja secara apa saja sama kami, sama untuk dikasih di Bapak Sekda dengan saya begitu untuk diteruskan ke sekolah-sekolah. Namun kalau lebih etis, kalau bagaimana nanti di hari H ada penyerahan dari keluarga ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan pemerintah setempat. Nanti kalau siapa yang mau ambil mau perbanyak silahkan. Gimana Pak Robi, Ibu Paulina? Baik, Mama, Mengenai ini. Mama Korwas izin. Untuk patung bagaimana? Pak Kepsek, jadikah? Bagaimana Ibu Paulina? Agak Untuk keras sedikit. patung? Kalau Patung jadi patung tidak? ini susah Ibu Paulina karena butuh waktu masih agak cukup lama. lama. Ya, Nah, oke. tetapi untuk sematkan nama aula di sekolah Ya. SMA 2 sudah siap. Terus habis itu untuk aula pemerintah juga sudah siap, Bapak Sekda. Siap. Berarti mantap. Tinggal nanti ini Bapak Bupati datang baru tinggal Berarti bicara mantap. secara langsung dengan Pak Bupati begitu. Siap, Itu tadi malam begitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya mohon maaf Ibu Paulina dan Pak Robi, saya mungkin tidak terlalu aktif di sini karena lagi kegiatan inti ini Lokakarya Panen Hasil Angkatan 9 Guru Penggerak. Tidak apa-apa toh? Ya. Nanti baru kita tinggal koordinasi lewat WA Baik, ya, Mama. Mungkin ini mungkin Pak Robi. Mungkin ada juga Pak Ketua MKK SMA lagi sementara aktif di sini. Karena Ya. beliau tidak ada di sini. Jadi mungkin nanti beliau mungkin diberi kesempatan untuk sampaikan ini. Baik. Terus untuk Bapak Kepsek Pak Beriwai lagi dalam perjalanan menuju kampung karena ada bawa tokoh-tokoh masyarakat sehingga mungkin susah sinyal jadi beliau tidak masuk. Tadi malam beliau sudah minta maaf memang dengan saya. Sudah izin. Tidak apa-apa. Baik. Ya. Oke, baik sudah ya. Nah. Ya, siap. Ya, terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam semua Mama. Baik, terima kasih Mama Korwas. Selanjutnya mungkin kita ke Bapak Lodo ya, Ketua MKKS Sumber Timur, mungkin mewakili teman-teman di Sumber Timur untuk menyampaikan perkembangan ataupun hal-hal yang mungkin tadi belum sempat disinggung oleh Ibu Korwas. Bapak Lodo diberi kesempatan. Ya baik, terima kasih Pak Robi, Mama Paulina, selamat pagi untuk kita semua. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Korwas tadi bahwa kami memang secara kontinu di sini mempersiapkan kegiatan ini secara baik agar bisa berjalan dengan baik dan lancar pada waktunya nanti. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Korwas tadi, ya pada prinsipnya kami di Sumba Timur berupaya sedemikian rupa untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang optimal begitu, menerima rekan-rekan dari kabupaten lain, dari provinsi, untuk terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar, terutama yang di Pabiriwai, karena terus terang saja pasti kendala yang agak besar nanti pasti adanya di sana, tetapi kami berupaya berkolaborasi tadi malam dengan tokoh dari sana juga kami saling sharing pendapat bagaimana kira-kira kegiatan nanti di sana supaya dia marwah beliau ini yang kita kenang ini bisa benar-benar kita kenal, kita hayati sebagai seorang presiden kalau di Jawa sana. Jadi itu yang ini, ya mari kita berdoa bersama bahwa kegiatan ini yakin kita bersama bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Terlepas dari ada kendala-kendala kecil di lapangan, ya kita berusaha bersama untuk kita atasi pada waktunya nanti. Saya rasa itu dulu mungkin dari saya, Pak Robi, Mama Paulina. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Lodo. Nanti mungkin hal-hal teknis Mama Paulina, terutama terkait dua lokasi ini, maksudnya kalau dalam bayangan saya di Kananggar kan sudah ada sekolah tuan rumah ya, Pak Abner mereka. Cuman yang di Waingapu ini seperti apa, Pak Lodo? Mungkin sedikit di Waingapu, apakah sudah ada delegasi siapa yang bertanggung jawab sekolah mana atau seperti apa gambarannya? Kalau di Waingapu kemarin dalam kerapatan kami, Pak Robi, memang kami kan ada dua ketua MKKS, saya di SMA dan Pak Nik di SMK. Mungkin yang koordinir untuk di
Waingapu Pak Nik. Namun saya perlu kasih gambaran juga Pak, karena Pak Nik sekarang lagi sibuk dengan Mama Korwas juga di ruang kegiatan. Jadi kalau di Waingapu ya kami juga sudah koordinasi dengan Pemda tadi malam. Tempat kegiatannya sudah diizinkan oleh Pemda. Itu kita mintanya tadi malam di Taman Sandalwood. Jadi di ruang terbuka ada satu taman di dalam kota. Jadi itu nanti kita minta di situ untuk kita pakai itu. Namun untuk penginapan mungkin ya kalau dari provinsi sih seperti yang tibanya sistem penginapan, sedangkan teman-teman mungkin dari kabupaten lain, ya saya rasa kalau untuk satu daratan ini baik dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat maupun Sumba Tengah, ya paguyubannya cukup besar juga di Sumba Timur begitu. Ya bahkan 50-50 dengan jumlahnya. Sehingga kalau tempat untuk penginapan bagi teman-teman dari kabupaten lain ini, saya rasa Berarti kita aman, bisa minta. Berarti aman ya Bapak Lodu? Ya Berarti boleh aman. dikatakan demikian karena ya teman-teman dengan sendirinya dari sana pasti punya keluarga di Waingapu. Siap. Ya, itu mungkin dari sementara Ibu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Lodu. Mama Paulina, mungkin sebelum kita ke pengumuman, kita beri kesempatan ke Korwas ya, Korwas dari SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah kalau hadir. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan satu dua hal atau menyapa kita. Sedikit lagi Pak, mundur sedikit. Sekali lagi, apakah hadir Korwas dari Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah? Ya, dari Sumba Barat hadir Pak. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan, Mama. 1-2 poin. Ya, baik yang saya hormati Bapak Kadis dan seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Yang juga saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Pengawas dan Korwas yang hadir. Pada kesempatan ini kami dari Sumba Barat sepakat untuk siap hadir mengikuti kegiatan yang dimaksud. Terus sedikit lagi. Ya, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, Pak. Saya takut itu apa ada. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya apakah Sumba Tengah ada? Sumba Tengah, Sumba Barat Daya? Pas mah. Atau MKKS-nya? Langsung. Kalau takut ya. Mundur lagi Mas sedikit. Oke, saya sedikit lagi. Terus sedikit pas. Mungkin Pak Robi bisa kasih unmute yang itu kok. Unmute sementara cari. Unmute aja. Ya. Mungkin Mama Kepsek tidak sadar itu Bapak Korwas ya. Mama Juniati tidak sadar itu. Oke, sudah beres ya. Okay. Baik, mohon maaf Pak Robert, mungkin sedikit saya mau sedikit. Tadi saya sekilas mendengar ada transportasi dari pemerintah daerah ya untuk ke Pabariwai ke Kananggar. Maksudnya pertanyaan saya, apakah itu juga memfasilitasi panitia peserta lain, misalnya kami dari Sumba Barat, bagaimana? Misalnya kami dari Sumba Barat mungkin hanya sampai ke Waingapu, dari Waingapunya ke ke Pabariwai itu difasilitasi oleh Korwas Sumba Timur mungkin seperti itu kah? Tadi kalau saya tidak salah kan bisa seperti itu. Pak Lodo mungkin bisa tanggapi. Ya, jadi baik, makasih Pak Robi, Mama Ibu Korwas Sumba Barat. Yang maksudnya tadi Ibu Korwas yang untuk fasilitasi kendaraan ini memang hanya untuk yang dari tamu provinsi, dari Kupang, tamu dari Kupang dari provinsi seluruhnya itu yang kami fasilitasi. Sedangkan teman-teman dari ini kami berharap betul supaya bisa tibanya di Kananggar. Dan untuk informasi rute kami harapkan untuk putar Melolo. Karena kalau ke sana Innova pun bisa. Kalau ikut Melolo.
Innova bisa kalau ikut Mololo. Kalau ikut Kananggar mungkin harus yang ya se-Hilux atau yang sejenisnya. Ya. Sudah Kalau Mololo Mololo saja. Avanza pun bisa kalau Mololo. Oke, Karena baik sudah Bapak. agak dekat. Ya, Oke, makasih. baik. Terima Ya. kasih. Kami hanya minta kejelasan supaya Baik. Oto yang kami sewa dari Mama Kormas, Kabupaten dia tembus terus sampai di sana. Mama Iya. Ya, Kormas baik. Sumba Barat Makasih. supaya ini supaya sama-sama maksudnya Kak Mama. Baik, baik. Ya, Oke. ya. Oke. Ya, supaya lengkap, saya beri kesempatan. Ini pokoknya terserah. Kalau Korwasnya tidak hadir, MKKS tidak hadir, salah satu kepala dari SBD, silakan. Kita dengar suara dari SBD dulu. Silakan, salah satu kepala sekolah dari Sumba Barat Daya kalau hadir. Kita SMK 1, Pak Yosias. Oke. Silakan. Apakah ada sekali lagi SBD? Kalau belum SBD mungkin Sumba Tengah Kakak. Sumba Tengah, ya baik. Sumba Tengah, silakan. Salah satu kepala sekolah, silakan menyapa kita. Atau belum? Oh itu, ya ada. Bapak Yosias, disilakan. Ya. Ya, siap. Ya. Selamat pagi. Salam hormat untuk Bapak Kadis dan semua teman-teman. Bapak, izin Selamat Bapak pagi. Yosias mungkin bisa kasih video Kak biar kita lihat mukanya Bapak. Oh ya, ya, siap. Ya, Iya, terima Maaf. kasih Bapak. Ya, ini terima kasih ya, Pak. Salam hormat Bapak Kadis dan semua teman-teman. Terima kasih saya bisa bergabung dan perlu saya sampaikan bahwa kami sekarang pas ada lagi pembukaan kegiatan O2SN Bapak di lapangan Galatama ini. Jadi sambil mengikuti kegiatan ini ada kegiatan O2SN Bapak. Dan saya kebetulan ketua MKKS, jadi saya ada ikut di lapangan Bapak. Tapi siap mengikuti kegiatan di dalam Zoom ini. Saya kira mungkin informasi dari Sumba Barat Daya sementara itu Bapak. Ya. Siap gabung di Sumba Timur toh Bapak? Berarti Siap bergabung Bapak. Ya. Hanya nanti tidak full karena ada di lapangan ini Bapak di kegiatan dosen bersama teman-teman yang lain ini. tidak, Ya. maksudnya Ya, Bapak Bulan Mei Korwas nanti. SPD nanti pas kegiatan hadir toh siap bergabung di Sumba Timur toh. Ini belum pasti kan Pak. Kira-kira nanti saya masih koordinasi dengan Bapak Korwas nanti Pak. Oh, ya siap. Soalnya takutnya kalau Bapak Kadis hadir kan biar Bapak Kadis kita yang baru ini juga bisa tahu kan. Iya, Aduh, iya. Ibu Juniati nih. Iya Mama, ya. Nanti saya koordinasi dengan Bapak Korwas Mama. Siap. Ya, siap. Nanti saya informasi Mama. Oke, baik. Ya. Oke, Terima terima kasih. Ya. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Mohon maaf. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk kegiatan di SBD. Selanjutnya terakhir ya. Sumba Tengah, kalau ada silakan. Sumba Tengah. Apakah MKKS-nya atau Korwas? Selamat pagi. Ya. Oh ya, silakan. Pak Farhan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Minta maaf saya baru bergabung karena ada melayani Bapak Ibu guru yang datang berkonsultasi terkait kegiatan festival budaya di Kananggar di SMA Negeri 1 Peberwai. Memang sudah ada beberapa sekolah dari Sumba Tengah yang terlibat secara aktif sudah mengirimkan hasil-hasil karyanya. Jadi untuk Sumba Tengah tentunya saya selalu mendorong kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui forum MKKS supaya kita bisa terlibat dan nanti saya akan koordinasi terus untuk kegiatan hari H nanti kami bisa hadir ke Sumba Timur.
Itu dulu yang baru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Robertus Pahik. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Oke. Pak Farhan. Terima kasih Pak Farhan. Nih, Sumba Tengah ya. Baik. Tapi nanti Pak Robi, tapi Pak Ya. Farhan nanti hadir toh MKKS-nya di Sumba Timur. Iya, saya siap hadir ke sana. Siap, terima kasih. Hadir Ibu. Nanti saya akan koordinasi dengan Ketua MKKS SMA dan SMK agar Ya. kita ada perwakilan yang bisa hadir ke sana. Ya, siap. Kasih Bapak. Bapak Farhan pengawas Mama Paulina. Iya, saya ini iya. Korwas. Sumba Tengah. Korwas Sumba Ya. Tengah. Iya, Pengawas Korwas. baru Ya. kurang lebih 2 bulan. Iya. Tapi aslinya ini Sumba Timur. Jadi ini sebenarnya tuan rumah juga Pak Farhan. Dari Sumba Timur, saya sebenarnya dari SMA Pegiri ini baru dimutasi ke Sumba Tengah ini baru 2 bulan lebih, Pak. Iya. Ya, Makanya tidak apa-apa. Tuh kan berdekatan toh Sumba Timur, Sumba Tengah kan dekat toh Pak Farhan. Siap Ibu. Nanti saya akan koordinasi dengan ini Bapak Ibu Kepsek agar kita bisa ke sana nanti. Ini siap. informasi tambahan Pak Farhan ini selain sekarang sudah Korwas, beliau adalah seorang penulis dan pembaca puisi yang baik. Dan jadi nanti salah satunya Pak Farhan pasti baca ini beliau puisi. akan baca salah satu puisi di Kananggar. Iya. Ditunggu. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di layar ini sudah hadir juga kakak saya, Kakak Abner, Kepala SMA 1 Pak Beriwai. Mungkin sebelum saya umumkan hasil, sedikit kita dengar 1-2 poin dari tuan rumah. Sejauh mana persiapan ataupun hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita ke sana. Ini tuan rumah ini. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Robi atas kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas bersama bidang kebudayaan, yang juga sama saya hormati Bapak Ibu Korwas Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Yang juga sama saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama rekan-rekan guru yang mungkin mewakili kepala sekolah dalam kerapatan ini. Yang paling pertama kami mau menyampaikan bahwa segala persiapan dan upaya untuk kesuksesan kegiatan festival ini tentu berada pada tangan panitia. Tapi tidak terlepas kami juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk keberlangsungan kegiatan ini, dan memang kemarin kita agak sedikit terbagi konsentrasi karena dilaksanakan pada 2 tempat yang berbeda. Tetapi kami sudah menemukan jalan keluarnya dengan diskusi-diskusi secara intens, baik dengan Korwas dan juga ya pensi juga dari Dinas Pendidikan. Jadi kami merasa bahwa persiapan kegiatan festival ini dapat berjalan, maksudnya kami upayakan untuk dapat berjalan secara baik. Lalu secara teknis, mungkin secara teknis sebentar menyangkut persiapan panitia di lapangan, karena saya ada sementara di tempat yang jaringan yang kurang bagus ini, mungkin nanti disampaikan oleh sekretaris panitia di sekolah. Ada sementara ikuti tadi. Baik. Saya kira demikian dulu Pak Robi. Terima kasih banyak. Ya, oke, baik. Terima kasih, dan informasi terakhir tadi malam ya, baru bersama tokoh-tokoh dari Kananggar bertemu Pak Sekda di Waingapu. Ya. Berarti semangat ya Pak Abner. Semangat. Harus sukses. Baik, oke, baik. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin sebelum saya sambil siapkan berkas untuk saya umumkan, mungkin sedikit semacam rangkuman atau pengantar pengumuman dari Mama Paulina mewakili bidang kebudayaan. Sesudah itu baru saya umumkan. Mungkin sebelum Pak Robi. Oh ya, silakan.
Kalau bisa diberikan kesempatan pada Pak Enos, Sekretaris Panitia, bisa menyampaikan teknisnya di lapangan. Oh ya, boleh, silakan. Di manakah beliau? Ya, Pak Halo, Enos, ya. silakan. Ya, untuk informasi. Ya, terima kasih Pak Ruby, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya sebagai Sekretaris Panitia lokal nanti Kalau boleh Bapak Sekretaris didampingi oleh wajahnya Ibu dikasih lihat, Wakil Pak. Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Wajahnya dikasih lihat, Pak Ini Martinus. sudah Ibu, sudah. Ya. Lanjut. Silakan, dilanjutkan. Sudah Ibu. Oh ya, baik, terima kasih Ibu Polina. Baik, mungkin saya dalam kesempatan ini hanya memberikan gambaran tentang lokasi SMA Negeri 1 Pabariwai mungkin. Karena itu saya minta izin saja supaya ada gambaran nanti SMA Negeri 1 Pabariwai. Izin, Pak. Ya, sepertinya terkendala sinyal ya. Ya. Ya, silakan. Bisa dengar saya Pak? Bisa. Lanjut. Lanjutkan. Lanjut. Izin share screen Pak Robi. Oh, boleh, silakan. Masih belum bisa Pak Robi. Sudah dicoba? Sudah Pak Robi, tapi masih bisa. Ya, sepertinya sinyal. Mungkin disampaikan saja. Nanti kalau ada filenya dibagi, nanti kita bagikan di grup. Kakak sampaikan gambaran umum saja, poin-poinnya. Oh ya. Ya. Oh ya, saya kirim di chat, nanti Pak Robi tolong dibuka. Memang jaringan di kami ini agak sedikit terganggu Pak Robi karena Iya. Maksudnya kakak langsung ini saja, sampaikan poin-poin yang mau disampaikan supaya kita bisa tampung saja. Sementara yang ada filenya nanti kita share saja, kakak. Karena ini jaringan juga. Silakan. Oke. Mungkin jaringan ya. Ya. Ya, sedikit gambaran yang kami dapat sampaikan mengenai lokasi SMA Negeri Pabariwai ini. Berarti yang ketahui untuk menuju ke SMA Negeri 1 Pabariwai ada 2 jalur, yaitu jalur pertama dari Wengapu Tanarara Kananggar dan jalur kedua itu Wengapu Melolo Kananggar. Nah, untuk jalur pertama Wengapu Tanarara Kananggar itu jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Wengapu. Itu bisa ditempuh dengan waktu 2 jam 30 menit. Dan untuk keadaan jalannya sekitar 46 km itu aspal hot mix, dan untuk sisanya sekitar 6 km itu adalah pengerasan berbaku yang memang hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil Hilux dan yang sejenisnya. Kemudian untuk jalur Wengapu Melolo Kananggar itu jaraknya 110 km, itu waktu tempuh bisa 3 jam. Dan sepanjang jalan itu aspal, namun ada beberapa titik yang masih pengerasan. Tapi untuk mobil-mobil Avanza, Innova, saya rasa bisa sampai. Kemudian untuk topografi di daerah kami sini di SMA Negeri 1 Pabariwai
itu berbukit ya, dataran tinggi berbukit dan cuacanya sejuk, dingin dan sering berkabut. Jadi itu sedikit gambaran dari kami. Saya sebenarnya ingin saya tampilkan rumah-rumah penduduk di sekitar yang bisa dipakai untuk penginapan, tapi karena tidak bisa share screen ini, jadi itu saja yang dapat saya Baik, nanti kita share di grup besok. sampaikan. Ya. Oke. Ya, saya sudah kirim juga di grup. Ya, baik. Terima kasih banyak teman-teman tuan rumah sudah bekerja maksimal. Dan izin Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bapak Ibu yang masih ingin berbicara, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:05, supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan juga kegiatan. Kita akan ke agenda terakhir, yaitu pengumuman hasil seleksi. Dan sebelumnya saya minta 1-2 poin dari Mama Paulina mewakili bidang kebudayaan. Baik, Kakak Robi. Artinya terima kasih untuk Bapak Ibu dari 4 kabupaten yang sudah mengikuti, berjumlah 38 ya, Kakak Robi? 37 sekolah. 37 sekolah yang sudah Yang berpartisipasi. mengirimkan, ya. Ya, hari ini kita akan mendengar pengumuman siapa yang masuk dan semoga bisa masuk semua. Tergantung dari juri. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan kalau nanti yang masuk, kita ulangi lagi kegiatan kita dari 12 sampai 17. Efektifnya di 4 hari, di 13 sampai 16. 2 hari, 13 sampai 14 di Kananggar. Dan diharapkan pengambilan nomor itu di tanggal 13 di pagi hari. Jadi kalau misalnya sekolah yang jauh belum bisa sampai, mungkin bisa diwakilkan satunya dulu atau bagaimana caranya diwakilkan oleh teman-teman yang dari Sumba Timur, mungkin seperti itu, supaya bisa tahu urutan penampilannya untuk pengambilan nomor. Dan Bapak Ibu yang nanti masuk, kalau bisa, karena kegiatan kita di Kananggar selama 2 hari, mungkin bisa diatur bagaimana menuju ke sananya, rombongannya, dan kita bisa laksanakan kegiatan itu dengan baik. Dan kita tetap dengan saat pembukaan kita dengan pakaian adat kita, dan di saat pawai juga nanti ke kota itu juga dengan pakaian adat. Mungkin ada dari sekolah yang jauh, kalau Sumba Tengah, mungkin ketika di di kota, mungkin bisa disupport sekolah-sekolah yang terdekat dengan Sumba Timur, mungkin bisa hadir untuk saat pawai, supaya untuk menyemarakkan bahwa inilah kita dari 4 daratan bisa saling mendukung seperti harapannya Bapak Kadis. Mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan lomba, mungkin di pawai bisa seperti itu. Jadi itu saja. Terima kasih Bapak MKKS dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Kami berharap untuk hadir bersama, sama-sama menyemarakan kegiatan Festival Sastra Umbulandu Paranggi ini. Baik, mungkin itu saja Kakak Robi. Baik. Mungkin bisa kita langsung dengan pengumuman. Baik. Terima kasih sekali lagi Mama Paulina mewakili bidang kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, saya izin tidak sampai 3 menit. Kita akan selingi ini sekaligus juga sebagai pengantar. Karena ini dalam konteks Festival Umbu, jadi saya merasa kosong kalau tiba-tiba saya langsung bacakan hasil. Kita ikuti satu puisi, Ibunda Tercinta karya Umbulandu Paranggi. Dan puisi ini dibacakan oleh sahabat saya, seorang penulis juga yang saat ini berada di Sumba, orang Jawa tapi ada di Sumba, namanya Risma Dewi Purwita, ya, dengan Ibunda Tercinta. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama
yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban. Terima kasih, restu, dan ampunan. Dengan tulus dan setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib, dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih sayang. 3 patah kata purba di atas pundaknya. Setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Ya, Ibunda tercinta. Ini saya sengaja putar ini persembahan khusus untuk Mama Paulina dan semua mama saya yang ada di Zoom ini. Mama Korwas, Mama Kepala, dan semuanya. Baik. Dengan memohon izin dari Bapak Kadis dan restu dari kita semua, saya akan membacakan. Saya mewakili ketua tim juri yang lain. Pak Rian saat ini berhalangan karena lagi juri di Taman Budaya. Jadi saya mewakili akan membacakan hasil seleksi. Dan apa yang akan saya bacakan juga akan kita share di grup ataupun nanti dalam bentuk surat resmi sekaligus juknis untuk babak final nanti. Apakah sudah ada? Sudah tampil? Masih loading? Sudah. Baik. Sudah, Pak Robi. Lanjut. Hasil seleksi Lomba Cipta Baca Puisi dan Musikalisasi Puisi dalam rangka Festival Umbulan Duparangi tahun 2024. Berdasarkan penilaian Dewan Juri tahap seleksi, berikut diumumkan nama-nama sekolah yang lolos ke babak final Lomba Cipta Baca Puisi dan Lomba Musikalisasi Puisi. Selanjutnya, peserta yang lolos ini akan diundang untuk tampil secara langsung atau live dalam babak final di Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Akan disampaikan melalui surat terpisah, surat resmi dari dinas. Kita mulai yang pertama untuk kategori Cipta Baca Puisi. Yang pertama adalah SMA Negeri 2 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saya lihat kepala sekolahnya hadir. Terima kasih untuk guru-guru pendamping. Yang kedua yang akan tampil di final untuk Lomba Cipta Baca Puisi adalah SMA Kristen Wekaro, Kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya SMK Negeri 1 Waingapu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Mamboro, Sumba Tengah. SMK Negeri 1 Waikabubak, Sumba Barat. SMA Negeri Lewatidahu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur. SMA Negeri 3 Waingapu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Pahunga Lodu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Wula Waijelu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Rindi Umalulu, Sumba Timur. SMA Negeri 1 Lamboya, Sumba Barat. SMA Negeri 1 Pandawai, Sumba Timur. SMA PGRI Waingapu, Sumba Timur.
SMA Negeri 1 Kahaungu Eti Sumba Timur, SMA S Katolik Sint Peter Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Waingapu Sumba Timur, SMK Negeri 1 Pandawai Sumba Timur, SMK Negeri 7 Rakawatu Sumba Timur, SMA S Santo Thomas Aquinas Sumba Barat Daya, SMA Swasta Karanu Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Tanah Rigu Sumba Barat, SMA Swasta Kristen Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri Katala Hamulingu Sumba Timur, SMA Negeri 1 Haharu Sumba Timur, SMA Katolik Santa Maria Homba Karipit Sumba Barat Daya, SMA Negeri 1 Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 2 Loli Sumba Barat, SMA Negeri 1 Umburatungai Barat Sumba Tengah, SMK Negeri 1 Tabundung Sumba Timur, SMA Katolik Andaluri Sumba Timur, SMA Negeri 1 Canberra Sumba Timur, SMK Negeri 1 Umburatungai Sumba Tengah, SMK Negeri 1 Mamboro Sumba Tengah, SMA Negeri 1 Lewa Sumba Timur, SMK Negeri 8 Kambata Mama Pambang. Wah, ini sebutnya agak susah ya. Sumba Timur. Dengan rincian 21 dari Sumba Timur, Sumba Tengahnya ada 4 perwakilan, Sumba Barat 9 dan Sumba Barat Daya 2. Demikian pengumuman untuk kategori Cipta Baca Puisi. Selamat untuk teman-teman yang lolos. Silakan mempersiapkan diri. Dan saya izin melanjutkan ke musikalisasi puisi. Ini saya mewakili rekan saya yang tidak sempat hadir. Yang pertama SMA Negeri 2 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Tim ya, ini tim musikalisasi puisi. Yang kedua SMK Negeri 1 Waikabubak, Sumba Barat. Yang ketiga SMA Negeri 1 Paberiwai Sumba Timur, SMA Negeri 3 Waingapu Sumba Timur, SMA Negeri 1 Pahungalodu Sumba Timur, SMA Negeri 1 Wula Waijelu Sumba Timur, SMA Negeri 1 Rindi Umalulu Sumba Timur, SMA Negeri 1 Pandawai Sumba Timur, SMA PGRI Waingapu Sumba Timur, SMA S Katolik Sint Peter Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Waingapu Sumba Timur, SMK Negeri 1 Pandawai Sumba Timur, SMA S Karanu Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Tanah Riu Sumba Barat, SMA S Kristen Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Haharu Sumba Timur, SMA Katolik Santa Maria Homba Karipit Sumba Barat Daya, SMA Negeri 1 Waikabubak Sumba Barat, SMA Negeri 1 Rindi Sumba Timur, SMA Negeri 1 Umburatungai Barat Sumba Tengah, SMK Negeri 1 Tabundung Sumba Timur, SMA Katolik Andaluri Sumba Timur, SMA Negeri 1 Canberra Sumba Timur, SMA Negeri 1 Lewa Sumba Timur. Dengan rincian Sumba Timur 16 tim musikalisasi puisi, Sumba Tengah 1, Sumba Barat 6 dan Sumba Barat Daya 1 tim yang lolos ke tim musikalisasi puisi yang lolos ke babak final. Demikian hasil seleksi Lomba Cipta Baca Puisi dan Musikalisasi Puisi dalam rangka Festival Umbulan Duparangi tahun 2024. Selamat kepada peserta yang lolos ke babak final. Hal-hal menyangkut juknis lomba, babak final, jadwal kegiatan, dan informasi lainnya akan disampaikan dalam waktu dekat. Kupang 26 April 2024, Ketua JIM
Ketua Tim Juri Cipta Baca Puisi Robertus Faik Esvil MSI tertanda. Ketua Tim Juri Musikalisasi Puisi Marianus Sayang Dewi SPD MM tertanda. Masukilah dunia sastra dan seni sebagai orang yang bebas dan mau membebaskan diri tanpa pretensi apa-apa. Ada sesuatu yang menawarkan kepenuhan di dalam sastra dan seni, kata Umbulan Duparangi tahun 99 dalam sebuah wawancara dengan majalah Balairung. Terima kasih dan saya balikan ke Mama Paulina mewakili bidang kebudayaan juga sekaligus mewakili Bapak Kadis untuk menutup agenda kita hari ini. Selanjutnya hal-hal teknis dan lain-lain akan kita komunikasikan di grup atau Bapak Ibu di kabupaten masing-masing bisa lewat MKKS dan juga para Korwas. Panitia dari dinas juga saya pikir sebelum hari H, Mama Paulina mungkin ada 1-2 Zoom khusus ya dengan teman-teman panitia dan juga persiapan teknis lainnya. Artinya ini Zoom resmi terakhir kita pengumuman, tetapi Zoom untuk persiapan itu akan kita lakukan juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mewakili tim juri saya menyampaikan terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dengan susah payah di tengah kesibukan dan lain-lain, tapi bisa mendampingi adik-adik. Ini belum catatan juri, tapi catatan sementara Mama saya bangga sekali karena teman-teman minimal yang kirim ini itu sudah menunjukkan kualitas yang tidak main-main, artinya mereka mengirimkan dengan sepenuh hati, bisa membacakan puisi, bisa memusikalisasikan puisi yang di luar ekspektasi saya. Saya juga menulis dan buat musikalisasi puisi, tapi saya mengakui ada beberapa yang saya angkat tangan. Itu gurunya luar biasa. Jadi salam hormat guru-guru pendamping. Kita bertemu di babak final nanti. Sementara untuk yang lain, saya punya keyakinan bukan tidak mengirim karya, tetapi belum sempat. Jadi kali depan pasti mereka akan terlibat, tetapi yang pasti semua akan terlibat di Kananggar. Silakan tanpa mengurangi rasa hormat untuk kita sekalian, saya serahkan ke Mama Paulina untuk menutup secara resmi, sekaligus mungkin menyimpulkan 1-2 hal. Silakan Mama Paulina, saya berikan kesempatan. Baik, Pak Robi, mohon maaf, bisa saya bicara sedikit saja dari Sumba. Siap. Begini, baik Ibu Paulina, Pak Robi, begini, saya juga lagi memikirkan bagaimanakah penginapan kami di Paberiwai, karena kami dari Sumba Barat siap hadir, tapi penginapannya di Paberiwai nanti seperti apa, Bu? Itu mohon kejelasan bagi kami dari Sumba Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin baik. Pak Lodo silakan. Baik Pak Robi. Ya, baik Ibu Korwas Sumba Barat dan teman-teman semua dari SPD dan Sumba Tengah. Untuk penginapan di Paberiwai, ya panitia lokal sudah mempersiapkan semuanya itu sehingga tinggal tibanya saja di sana. Nanti panitia lokal akan memfasilitasi karena penginapan ya ala hotel kampung, bukan hotel di kota. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kalau mengenai penginapan aman untuk sementara, ya untuk kondisi di kampung. Ya, baik, terima kasih. Karena kami juga membawa anak-anak soalnya. Jadi harus dipikirkan penginapan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih penjelasannya Bapak Ketua MKKS. Ya, makasih Bu ya. Baik. Saya kembali Pak Robi. Baik, silakan Mama Paulina. Baik, terima kasih Bapak Korwas, Bapak Ibu pengawas yang sudah melanjutkan kepada kepala-kepala sekolah dan ditindaklanjuti oleh guru-guru kesenian yang mana sudah mengirimkan anak-anak kita untuk berkreasi, mencoba apa yang menjadi talenta dari masing-masing. Dapat puisi 36 peserta yang nanti dibaca puisi. Ketika di sana harus ada cipta baca puisi. Jangan lupa Bapak Ibu guru yang di puisi itu ada cipta.
Nanti di sana mereka harus cipta baca puisi lagi. Ada satu kategori karena kita secara online itu hanya baca saja. Tapi nanti mereka di sana harus bisa mencipta satu puisi. Mungkin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah dengan guru pembina bisa mempersiapkan mereka. Terima kasih juga untuk 24 peserta musikalisasi puisi yang sudah masuk. Jadi di dua kategori ini bisa mempersiapkan secara baik untuk kegiatan lomba kita nanti di tanggal efektifnya di 13 sampai 16. Selanjutnya, atas nama Bapak Kadis mengucapkan terima kasih untuk sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi dan semoga di waktu-waktu yang akan datang harapan kita dinas dan harapan Bapak Kadis untuk bisa semua sekolah itu, kadang tuh Bapak Kadis bilang begini, masa hanya lomba baca puisi satu orang saja tidak bisa dikirimkan seperti itu. Tapi ya sudahlah, ini baru pertama. Memang Bapak Kadis juga agak miris sedikit karena hanya satu baca puisi saja tidak bisa. Tapi ya sudahlah, sudah 36, jadi kita menghargai itu. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa berpartisipasi, apalagi wujud kita sebagai orang Sumba bisa menghargai bahwa kepada Umbu Landu bisa sebagai sastrawan dikenal dari generasi ke generasi dengan karya-karyanya yang segitu banyaknya. Dan harapannya juga semoga karya-karya beliau bisa diberikan kepada anak-anak murid lewat guru-guru seni, terutama guru bahasa yang mengajarkan sastra, bisa diajarkan tentang puisi-puisi beliau. Dan satu, Bapak Korwas, Mama Korwas, ketika nanti di kegiatan di sana, kita jujur, kita mungkin ada yang lupa atau yang saya ingatkan lagi ulang, artinya kita panitia provinsi cuman menyediakan 1 kali makan saja. Sisanya kita kolaborasi dengan sekolah bagaimana untuk supaya anak-anak jangan sakit. Pasti otomatis panitia juga mempersiapkan ada bagian kesehatan. Jangan dilupakan Bapak Korwas, Bapak MKKS mewakili. Siap, Ya. Ibu. Ya, siap. Artinya kita juga mengantisipasi dengan puskesmas setempat untuk anak-anak ketika datang segitu banyaknya, jangan sampai ada yang sakit. Jadi siap dengan tenaga medis untuk itu, seperti itu. Siap, sekali Mama lagi, Polina. ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Selamat. Mohon izin Ibu Paulina, mau izin sedikit saja saya bertanya. Ya, tidak apa-apa, Mama. Ya, begini Bu, tadi soal makan dan minum. Apakah kami yang dari luar ini kami yang menyiapkan sendiri atau disiapkan panitia? Misalkan mungkin dari dinas 1 kali, panitia lokal mungkin yang menyiapkan yang lain atau gimana Bu? Atau kami sendiri lagi dari kontingen yang menyiapkan? Ya, mohon maaf Bu. tidak apa-apa. Ya, Ya, memang baik. dari awal itu kita sharing dana Mama. Jadi dua kalinya itu sekolah masing-masing. Mungkin teknisnya dengan yang duanya itu makan yang 2 kalinya berkoordinasi dengan teman-teman panitia lokal. Apakah Mama memberikan kepada mereka yang mengolah seperti itu? Ya Bapak MKKS ya. Seperti itu. Memang kita keterlibatan kekurangan dana, tapi karena semangat untuk memberikan festival sastra dan akhirnya harusnya tadinya di Sumba Timur saja, jadi kita mekar dengan bersentuhan karena keinginan Bapak Kadis kita yang lama juga dan didukung dengan Bapak Kadis yang baru, 3 kabupaten yang lain harus sama-sama, artinya memperkenalkan ini loh sastrawan dari Sumba. Tidak usah mengenal dia Sumba Timur, tapi yang pemiliknya orang Sumba dari ujung ke ujung. Jadi spiritnya seperti itu. Jadi ya jalan satu-satunya ya kita sharing dana dengan sekolah-sekolah yang datang, jujur saja seperti itu. Jadi kita memang keuangan kita hanya 1 kali saja, 1 kali makan. Itu pun kita
mintakan kita panitia dari provinsi serahkan ke teman-teman panitia lokal untuk bagaimana mengamankannya supaya kita bisa makan bersama-sama seperti itu. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat semua seperti itu. Begitu Mama. Jadi kita sharing ya Mama ya. Ya. Baik, saya tambah sedikit Mama Paulina. Ya. Ya, terkait yang disampaikan tadi, ya harapan kita ya sama seperti yang disampaikan oleh Mama Paulina, tetapi ya diperbanyak makanan ringan lah dari sana begitu, yang lain-lainnya mungkin bisa di. Ya berarti, mohon maaf Pak, berarti makanan berat panitia sudah siap ya Pak. Kami Ya, siap makanan ringan. mudah-mudahan itu bisa terwujud. Oke. Ya. Baik, Makasih kayaknya Mama Paulina. ada sinyal bagus nih. Berarti panitia sudah siap dengan makanan berat. Kami mungkin tambah-tambah makanan ringan. Yo, tapi mungkin juga baik. ini Bapak MKKS mungkin Mama Korwas juga dari sana bawa juga yang berat-berat juga ya Bapak ya. Mungkin Mama ada Koros yang juga tuan kandang, rumah ini. Sumber Timur bisa ini. dibawa mungkin berapa ekor dibawa nanti diolah sama teman-teman. Iya. Seperti itu. Ya. Ya. Supaya jelas loh Bu, maksudnya kami Ya. juga tidak meraba-raba, kami harus tahu Ya. kejelasannya seperti apa begitu. Ya. Ya. Jadi supaya jangan ada dusta di antara kita atau Mama MKKS. Ya, betul. Baik, ya. Artinya membawa banyak orang. Jadi kita ya memang dari awal kita sudah kasih tahu juga untuk kita sama-sama ya, yang masuk di final, kita sharing dana karena panitia cuman hanya bisa 1 kali dan tinggal teman-teman panitia lokal dengan yang tamu-tamu bagaimana seperti itu gitu. Baik, sekali lagi kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa. Oh, Mama dari Karanuka. Ya, mungkin Ya. sebelum tutup Kakak Robi. Baik. Silakan Mama. Mama suara tidak dengar. Tidak ada suara Mamaku sayang. Nah, ya. Oh, tidak dengar ya. Mungkin ada yang bisa bantu di ada masalah di Mama audio. kayaknya ada di sekolah. Mama di... Ya. Ada masalah di audio ini sepertinya. Ya. Mungkin sedikit Pak Robi. Oh ya, silakan. Ada Pak Kepala hal Dosen. mungkin yang perlu kami sampaikan, terutama yang disampaikan oleh Ibu Korwas Sumba Barat tadi. Pertama terkait penginapan. Kalau terkait penginapan, memang kami sementara berupaya dari panitia lokal mempersiapkan tempat penginapan di rumah-rumah penduduk. Jikalau di rumah-rumah penduduk padat, mungkin kami sudah berkoordinasi dengan SMP dan SD terdekat, juga dengan pihak kecamatan. Kebetulan tadi malam ketika kami beraudiens dengan Pak Sekretaris Daerah, semua komponen dari Kecamatan Paberiwai itu ada, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga dari pemerintah kecamatan setempat, juga dengan pemerintah desa. Artinya saya merasa bahwa kalau terkait dengan penginapan, ya memang tidak seperti di hotel, mungkin kami persiapkan seala kadarnya, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di kampung. Karena kegiatan ini berpusat di kampung. Terkait dengan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ibu Korwas menyangkut persiapan makan minum, memang kemarin ketika kami rapat dalam tingkat MKKS, kami selaku tuan rumah untuk semua SMA SMK di Sumba Timur akan mengambil bagian menjadi tuan rumah.
Nanti diatur secara teknis, barangkali sekolah A dari Sumba Timur menerima sekolah ini di Sumba betul Barat. Pak. Kira-kira begitu. Iya. Sehingga Oke. nanti kolaborasi kita, apapun juga persiapan yang kita bawa dari sekolah kita masing-masing, kita akan berpadu dengan tuan rumah setempat. Betul bagus. Mantap. Mungkin secara teknis seperti itu Pak Robi yang Ya. bisa kami gambarkan kira-kira nanti di lapangan, sehingga kita tidak, ketika dari panitia lokal menempatkan kita di rumah penduduk yang mana, nah disitulah kita akan berkolaborasi bersama dengan tuan rumah dan juga sekolah dari Sumba Timur yang menerima Bapak Ibu dari sekolah di luar Sumba Timur. Mungkin secara Baik. teknis Ya. seperti itu. Baik. Izin Pak Abner mau Pak ini izin. Saya mungkin sedikit. Jadi sekarang kan ada 37 ya, ada 36 untuk baca puisi, 24 musikalisasi puisi, tapi ada sekolah yang sama. Jadi di daftar saya itu ada 37 sekolah yang akan terlibat secara langsung dalam lomba. Jadi ini otomatis di luar sekolah-sekolah yang lain yang akan hadir di terutama Kananggar itu sudah pasti 37. Jadi nanti mungkin kita dibuatkan surat resminya Mama Paulina, pengumuman itu sekalian undangan resmi untuk yang 37 ini. Nah, nanti teknisnya mungkin Pak Lodo, MKKS dengan teman-teman di Sumba Timur, silakan lihat saja berapa banyak dari luar Sumba Timur. Kemudian tinggal disepakati sekolah dari Sumba Barat, ABC ini nanti yang koordinatornya siapa nanti. Tinggal dibuat grup atau nomor WA yang supaya tidak tercecer. Itu pertama dari saya. Kemudian yang kedua nanti ini teknis juga, terutama untuk keberangkatan ke Kananggar, saya mengusulkan teman-teman dari Sumba Timur itu yang koordinir. Jadi jangan misalnya dari Sumba Barat datang sendiri urus lalu tiba-tiba di Kananggar. Nah, itu saya bayangkan tidak seperti itu. Jadi ada sekolah, sudah ada pembagian. Sekolah A, B, C, ini hubungi siapa di Waingapu untuk sama-sama ke Kananggar. Sementara untuk penginapan, ya rumah oke, tapi saya juga merasa baik juga kalau di sekolah biar kita rame-rame karena karena kegiatan sampai malam. Itu sementara. Nah, kemudian terakhir mungkin Mama Paulina, kita hari ini memang agendanya pengumuman. Saya bayangkan dan mungkin saya sekaligus mengusulkan dalam minggu ini, artinya sebelum tim dari Kupang ke Sumba itu kita minimal Zoom satu kali lagi, Mama. Mungkin khusus dengan MKKS dan Korwas, 4 kabupaten ini. Sehingga nanti mereka yang koordinir untuk pembagiannya. Itu mungkin dari saya. Ya. Demikian.